Kondisi serupa juga dialami warga desa Sungai Kumap, Tabalong, Kalimantan Selatan. Akses yang buruk membuat warga tak bisa menggantungkan diri pada mobil komoditas untuk datang ke desa. Perjalanan dimulai dari Desa Muara Uya yang merupakan pusat Kecamatan Muara Uya. Dari pusat Kecamatan Muara Uya ini ada sekitar jarak tempuhnya 24 km. Untuk mencapai Desa Sungai Kumap, kami akan melintasi 3 desa lain, dari Muara Uya, Desa Binjai, dan aspal terakhir di Desa Uwi. Tetapi di musim hujan, perjalanan kami dihadang faktor sulit lainnya. Aliran Sungai Ayu yang membentang di tengah Kabupaten Tabalong seringkali meluap sampai ke daratan. Kayaknya akan tenggelam ya? Atau mau diterabas saja? Kita coba. Kita coba ya. Rombongan kami terpaksa menerabas kubangan banjir dengan cara mematikan mesin. Berbeda dengan truk ataupun mobil tinggi lainnya yang masih bisa tetap melaju. Kami pun melanjutkan perjalanan. Usai berhasil menerjang banjir, rupanya kubangan tadi hanyalah rintangan awal. Tak jauh dari situ, kami dihadapkan kembali dengan genangan air. Beberapa orang mengecek ketinggian air. Dari permukaan, genangan terlihat cukup tinggi. Saya pun menghampiri titik banjir kedua yang kami temui. Ini saking airnya meluap deras tinggi, jadi jembatan aja sampai keangkat. Jadi ini udah nggak ada bentuknya lagi nih, jembatan kayu sudah nggak kelihatan, harus hati-hati. Tak ada cara lain. Jika memaksakan menerobos banjir, maka akan berkonsekuensi pada kerusakan mesin motor. Satu persatu kendaraan yang berada dalam rombongan kami diangkut menyeberangi genangan air. Hal ini memakan waktu cukup lama dan menguras tenaga kami. Genangan banjir yang kami temui kali ini lebih panjang dari titik sebelumnya. Warga Sungai Kumap bersusah payah membopong satu demi satu motor untuk melampaui banjir yang tingginya mencapai 1 meter. Usai 1 jam berlalu, kami berhasil lolos dari kubangan banjir di titik kedua, lalu melanjutkan perjalanan. Kalau di sini memang selalu tanjakannya menukik gitu ya Pak ya? Iya, selalu menukik dan apabila musim hujan kondisi jalan. Ini kami baru aja masuk lagi ke... Saya kaget aja, barusan ada lewatin kubangan banjir lagi. Selain rawan banjir, jalan berliku dan diapit lereng juga berpotensi longsor. Apalagi jika curah hujan sedang tinggi seperti sekarang. Dan ternyata rintangan kami rupanya belum berakhir. Ya, ini yang dinamakan belajar dari pengalaman. Kali ini, rombongan kami membuat perahu rakit agar lebih hemat waktu dan tenaga saat menerjang banjir. Secara bergantian, motor dinaikkan ke atas perahu rakit untuk menyeberang banjir. Ini kelihatan memang yang ketiga ini lebih dalam dari sebelumnya. Barang-barang harus diselamatkan dulu. Dan motor yang pertama sudah berhasil lewat menyeberang. Ketiga kubangan banjir yang kami lampaui disebabkan faktor cuaca yang sedang memasuki intensitas hujan tinggi. Selain banjir, kendala lain yang tak kalah membuat kami kewalahan yakni jalan berlumpur. Wajar saja, sejumlah jalur menuju Desa Sungai Kumap belum dilakukan pengerasan.
Perjalanan panjang ini tak terasa tiba di penghujung terangnya matahari. Ya, rintangan kami untuk tiba di Desa Sungai Kumap belum berakhir. Di titik ini, sebagian motor yang ukurannya lebih tinggi menerabas genangan air. Sementara, motor bebek lainnya dinaikkan ke atas sampan milik warga yang kami pinjam. Usai satu persatu motor berhasil lolos dari banjir, kami melanjutkan perjalanan. Di hari yang sudah gelap, kami harus merapatkan barisan sebab sama sekali tak ada penerangan jalan. Jalan ini merupakan satu-satunya akses menuju Desa Sungai Kumap, desa paling ujung di Kecamatan Muara Uya. Akhirnya setelah perjalanan yang sangat melelahkan dan sangat panjang, akhirnya kita sampai di Desa Sungai Kumap setelah 8 jam di jalan. Dengan menjadi bagian kecil dari kawasan Pegunungan Meratus, sekaligus zona hutan tropis Kalimantan Selatan, Desa Sungai Kumap memang didominasi oleh perbukitan. Maaf Bu, permisi. Sebagaimana desa di kaki Meratus lain, Desa Sungai Kumap menjadi penghasil buah tropis unggulan, dari cempedak, rambai, sampai langsat. Meski begitu, untuk memanen buah perlu usaha yang lebih. Berbeda dengan cempedak, kebun buah langsat terpisah jauh dari permukiman. Kami harus melintasi sungai sebab tak ada jalur darat yang memadai. Aktivitas memanen buah langsat ini harus ditempuh melewati aliran Sungai Kumap yang cukup deras. Ternyata tepat depan kami ada pohon yang tumbang dan menutup seluruh badan sungai. Seperti inilah potensi kendala yang harus dihadapi di musim hujan. Pohon yang tumbuh di sekitar ruas sungai merupakan pohon besar yang usianya sudah ratusan tahun. Setelah sempat terhambat di perjalanan, kami pun tiba di kebun buah langsat. Jenis buah ini dianggap baik ditanam di dataran rendah karena membutuhkan tanah yang subur. Untuk memanen buah langsat, dibutuhkan keahlian memanjat pohon yang lihai. Pohonnya ini tinggi banget, 20-30 meter ke atas, dan Pak Dani manjat nggak pakai alat keselamatan apapun. Ini tali untuk ngederek keranjang yang nantinya buah dukunya ditaruh di keranjang, terus dioper ke bawah, nanti Pak Daninya ngeret lagi keranjangnya dari atas. Buah ditaruh ke dalam keranjang yang sudah dibawa ke atas pohon, lalu diturunkan perlahan menggunakan tali. Jika buah langsat langsung dilempar dari atas pohon, maka buah akan berpotensi pecah dan terkupas. Wah, ini langsat pas matang pas begini ya? Iya. Jadi kalau saya sih lebih mengenalnya ini tuh duku, tapi ternyata langsat dan duku ada perbedaan dari bentuk. Kalau yang langsat ini agak lebih lonjong. Terus jalannya itu sangat rusak, jadi susah, jadi harganya itu turun. Setelah aktivitas panen, kami langsung membawa buah langsat untuk dijual. Warga di sini rata-rata mendistribusi hasil panen hanya kepada pengepul yang merupakan tetangga mereka. Kebanyakan warga sini tak mampu menempuh perjalanan keluar desa sebab memakan ongkos yang besar. Kayak misalnya kalau mau jual hasil kebun, kalau misalnya, terus jalannya itu sangat rusak, jadi susah, jadi harganya itu turun.
Hari ini, Pak Ahmad dan Hikmah mendapat hasil panen 20 kg. Kini, harga buah langsat menurun hanya sekitar Rp10.000 per kilonya. Artinya, mereka hanya mendapat Rp200.000. Nominal tersebut tentu tak sebanding dengan ongkos perahu yang dikeluarkan dan biaya perawatan kebun yang semakin tinggi. Berada di sebuah tanah yang kaya memang tak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan. Ada banyak faktor dari akses dan infrastruktur pendukung agar kekayaan itu dimanfaatkan secara maksimal. Dan untuk itu, perlu campur tangan lebih dari pemerintah.